Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syarifah Nur Fadilah dari kelas B dengan NIM 202101053. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian imajiner pada posisi anatomi. Posisi anatomi sempurna, berdiri tegak, pandangan wajah mengarah ke depan, kemudian dua tungkai sejajar lurus berdampingan serta dua kaki menghadap ke depan dan dua lengan lurus di samping dengan posisi terbuka. Posisi ini bisa disebut dengan erect. Dapat digunakan pada beberapa pemeriksaan kesehatan fisik. Keadaan berbaring, terlentang merebahkan tubuh dikategorikan dengan posisi supin. Planum cardinale yaitu bidang-bidang imajiner utama yang melalui beberapa penampang dari sisi tubuh manusia secara berurutan terdiri dari 1. Planum sagittalis, 2. Planum frontalis, 3. Planum transversalis, di mana yang pertama ada planum sagittalis, bidang imajiner vertikal tubuh yang membagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan bisa disebut dengan dexter, sebelah kiri bisa disebut dengan sinister. Adapun medialis yaitu lebih dekat dengan planum sagittalis, dan ada juga lateralis lebih jauh dari planum sagittalis. Yang kedua ada planum frontalis, bidang imajiner vertikal tubuh yang membagi bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan bisa disebut dengan anterior dan bagian belakang bisa disebut dengan posterior. Adapun sisi belakang tangan bisa disebut dengan dorsum manus dan sisi depan bagian tangan bisa disebut dengan palmar manus. Yang ketiga ada planum transversalis, bidang imajiner yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Bagian atas ke arah kepala disebut superior, bagian bawah ke ekor disebut inferior. Adapun proximalis yaitu anggota gerak yang mendekati sendi di atasnya. Ada juga distalis yaitu anggota gerak yang jauh dari sendi di atasnya. Plantar pedis bisa disebut dengan telapak kaki dan dorsum pedis bisa disebut dengan punggung kaki. Tambahan beberapa terminologi anatomika untuk istilah posisi, yaitu superficialis, jarak tubuh lebih dekat ke permukaan tubuh; profundus, jarak struktur lebih jauh ke permukaan tubuh; interna, jarak struktur lebih dekat ke pusat organ; eksterna, jarak struktur lebih jauh dari pusat organ; ipsilateral, satu sisi tubuh yang sama; kontralateral, sisi tubuh yang berlawanan; bilateral, kedua sisi tubuh; centralis, pusat; perifer, tepi; apex, puncak; basalis, dasar; transversalis, melintang; longitudinalis, membujur; ascendens, naik; descendens, turun; invagination, pengembangan ke arah dalam; evagination, pengembangan ke arah luar; rostral, arah muka. Beberapa untuk istilah gerak yang dapat mengacu terhadap planum sagittalis, yaitu flexio, menepukkan atau membengkokkan; extensio, menurunkan. Contohnya seperti ini: flexio, extensio, flexio, extensio. Ada juga untuk istilah gerak dapat mengacu terhadap planum frontalis, yaitu abduksio, menjauhi tubuh; adduksio, mendekati tubuh. Contohnya seperti ini: abduksi, adduksi. Tambahan beberapa terminologi anatomika untuk istilah gerak, yaitu rotatio, menggerakkan, memutar atau mengelilingi; rotatio lateral, memutar lengan bawah sehingga menghadap lateral; rotatio medial, memutar lengan bawah sehingga menghadap ke medial; supinatio, rotasi lateral pada lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke anterior; pronatio, rotasi medial pada lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke posterior; eversio, telapak kaki ke arah lateral; inversio, telapak kaki ke arah medial; elevatio, mengangkat; depressio, menurunkan; retraksio, menarik ke belakang terutama pundak bahu; proteksio, menarik ke depan terutama pundak bahu; retruksio, menarik ke belakang; protusi, menarik ke depan;
Circumduksio gabungan fleksio, extensio, abduksio, dan adduksio. Regio bagian tubuh. Regio utama bagian tubuh merupakan wilayah-wilayah utama atau segmen-segmen utama dari tubuh manusia sebagai sesuatu pengorganisasian dan juga keberadaan berbagai organ serta struktur tubuh manusia. Regio utama terdiri dari kepala atau bisa disebut dengan kabut, kolum, leher, toraks bagian dada, abdomen bagian perut, pelvis bagian panggul, ekstremitas anggota gerak lengan, ekstremitas bagian bawah tungkai. Di masing-masing regio utama tubuh terdapat pembagian-pembagian menjadi beberapa subregio. Subregio di regio kaput terdiri dari frontalis, orbitalis, nasalis, infraorbitalis, oralis, mentalis, buccalis, zygomatikal, temporalis, occipitalis. Subregio di regio colium terdiri dari sternocleidomastoideus, trigonum submentale, trigonum musculare, trigonum submandibulare, trigonum coroticum, cervicalis lateralis. Subregio di sisi ventral regio abdomen terdiri dari hypochondrium dexter, epigastrium, hypochondrium sinister, lumbalis dexter, umbilicalis, lumbalis sinistra, iliaca dexter, hypogastrium, iliaca sinister. Pada regio utama tubuh terdapat beberapa rongga utama tubuh yang merupakan ruang-ruang besar berada di dalam sisi ventral dan di dalam sisi dorsal regio utama tubuh sebagai tempat atau rumah sekaligus melindungi berbagai organ serta struktur tubuh manusia. Rongga utama tubuh terdiri dari satu rongga utama tubuh di dalam sisi ventral regio utama tubuh, yaitu ada cavitas thoracis, ada juga cavitas abdominis, dan juga cavitas pelvicis. Yang kedua, rongga utama tubuh di dalam sisi dorsal regio utama tubuh, ada cavitas cranialis, cavitas vertebralis. Terdapat pula rongga-rongga selain rongga utama tubuh yang dibatasi otot, tulang, serta berbagai jaringan berada di sisi di dalam regio utama tubuh maupun di rongga utama tubuh. Linea anatomika atau garis-garis anatomi. Linea anatomika merupakan garis-garis imajiner sebagai suatu orientasi anatomik di regio utama tubuh untuk membantu terhadap proyeksi keberadaan berbagai organ serta struktur tubuh manusia. Linea anatomika di sisi ventral regio toraks abdomen terdiri dari satu linea mediana anterior, garis imajiner vertikal melalui pertengahan, dua linea parasternalis, garis imajiner vertikal melalui tepi kanan dan kiri, tiga linea midclavicularis, garis imajiner vertikal dimulai dari pertengahan. Linea anatomika di sisi lateralis regio toraks abdomen terdiri dari satu linea axillaris anterior dexter sinister, garis imajiner vertikal dimulai dari sisi anterior. Yang kedua, linea midaxallaris dexter sinister, garis imajiner vertikal dimulai dari puncak atau tengah aksila. Tiga, linea axillaris posterior dexter sinister, garis imajiner vertikal dimulai dari sisi posterior lipatan aksila dexter sinister atau ketiak kanan kiri. Linea anatomika di sisi dorsal regio toraks abdomen terdiri dari satu linea scapularis dexter sinister, garis imajiner vertikal melalui struktur angulus inferior. Yang kedua, linea mediana posterior, garis imajiner vertikal di tengah belakang tubuh melalui sepanjang struktur processus spinosaurus ossa vertebrae. Beberapa linea anatomika di sisi ventral regio abdomen. 1. Garis Monroe, garis imajiner yang menghubungkan struktur spina iliaca anterior superior dexter sinister dengan struktur umbilicus. 2. Garis Lance,
garis imajiner yang menghubungkan struktur spina iliaca anterior superior dexter dan spina iliaca anterior superior sinister. Yang ketiga, garis Skufner, garis imajiner yang menghubungkan struktur spina iliaca anterior superior dexter dengan struktur umbilicus dan diteruskan sampai struktur arcus ostae sinister.